Pemeriksaan ferritin oleh kelompok 5 yang disusun oleh Ati Setiati, Sri Fadila Wali Ulu, Triwanda, Amelia Padanun, Noverian Yusuf Malota, Itsamia Hairatul, dan Stacy. Waktu kita masuk ke materi kita tentang ferritin. Baiklah, sebelum memasuki pemeriksaan ferritin, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu definisi anemia. Nah, kenapa di sini dibahas anemia? Karena anemia adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kadar penurunan dari ferritin di dalam darah. Nah, apa itu anemia? Anemia menurut WHO yaitu adalah keadaan berkurangnya jumlah total eritrosit dalam sirkulasi darah atau keadaan kualitas maupun kuantitas hemoglobin sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa hemoglobin juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya anemia. Nah, adapun gejala atau tanda-tanda terjadi anemia baik secara umum itu adalah pertama, tubuh akan mengalami lemah, lesu, letih, lelah, lunglai atau biasa yang disebut dengan 5L. Selain itu, tubuh akan mengalami pucat, penglihatan yang berkunang-kunang, pusing, telinga berdenging, dan penurunan konsentrasi. Nah, keadaan inilah yang akan menjadi pertanda terjadinya suatu anemia di dalam tubuh seseorang, sehingga ketika seseorang merasakan gejala tersebut maka diharuskan pasien melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan fungsi zat besi di dalam tubuh. Contoh pemeriksaannya baik pemeriksaan ferritin, TIBC maupun pemeriksaan laboratorium lainnya. Nah, selanjutnya anemia makrositik hipokromik. Nah, salah satu jenis anemia yaitu anemia mikrositik hipokromik. Anemia lainnya adalah anemia sideroblastik dan berbagai macam anemia lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah kita atau seorang pasien mengalami anemia, maka perlu dilakukan pemeriksaan besi serum. Nah, ketika kadar besi turun menurun, maka kadar TIBC atau total iron binding capacity akan meningkat, sedangkan kadar ferritinnya akan mengalami penurunan. Di lain hal, ketika TIBC atau total iron binding capacity mengalami penurunan, maka kadar ferritin dapat mengalami peningkatan ataupun dalam keadaan normal. Hal ini dapat disebabkan oleh anemia defisiensi besi ataupun anemia pada penyakit kronis maupun infeksi kronis atau imun. Para analitik dari pemeriksaan tes ferritin ini ada alat dan bahan yang harus kita gunakan, yaitu ada pipet otomatik 500 ml, ada cup sampel, alat immunohistochemistry score atau tes ferritin yang dilengkapi dengan tabu reaksi Gobet score, Raktabu, dan BT%. Kemudian, ada pun bahan yang harus kita gunakan dalam pemeriksaan ini, yaitu ada beads atau manik-manik yang dilapisi dengan anti ferritin monokulat atau tikus, dan juga ada konjugat anti ferritin monokulat Horseradis. Kemudian ada larutan standar dan larutan kontrol. Sekarang ada prosedur pemeriksaan ferritin menggunakan alat Jobs. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka packingan atau packaging dari kit. Kemudian buka. Nah, di sini ada prosedur atau tahun pembuatan dari kit untuk pemeriksaan ferritin. Selanjutnya, masukkan kuvet dan reagen ke dalam tabung atau rak tabung kit dan dibiarkan selama 15 menit pada suhu ruangan atau 37 derajat Celcius. Kemudian tempelkan alat atau kertas RFID ke atas alat, kemudian tekan pengaturan. Nah, di sini masukkan identitas pasien sesuai dengan nama dan jenis kelamin dari pasien yang akan diukur kadar ferritinnya. Kemudian
Sampel yang telah disentrifugasi dimasukkan sebanyak 50 mikron ke dalam bahan atau reagen yang diisi pada tabung reaksi. Kemudian ditutup tabung reaksi secara sempurna. Kemudian dimasukkan ke dalam alat dan ditutup. Nah, di sini menunjukkan sampel telah diproses. Nah, beberapa menit kemudian maka akan muncul hasil. Selanjutnya tahap pasca analitik atau interpretasi hasil. Nah, pada alat akan muncul range atau nilai normal kadar ferritin yaitu 20-300 mg per mililiter. Hasil pemeriksaan ferritin pada layar menunjukkan kadar ferritin dalam darah yaitu 252 mg per mililiter. Nah, kadar ini menunjukkan bahwa kadar ferritin di dalam darah yaitu normal, sehingga dapat disimpulkan pasien tidak mengalami anemia. Nah, itulah tadi pemaparan dari pemeriksaan ferritin oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.